Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar. Saya dari Institut Teknologi Aditama, jurusan Teknik Perkapalan. Di sini saya menerangkan abstrak saya yang berjudul Analisa Pengaruh Pengelasan hard patching terhadap struktur mikro dan nilai kekerasan pada cover flag bearing. Di dalam latar belakang mempunyai salah satu faktor yang mendukung proses loading di kapal adalah screw conveyor. Pada bagian screw conveyor tersebut terdapat bagian yang disebut flag bearing. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara screw yang satu dan yang lainnya dan membutuhkan pemilihan material yang tepat dan sesuai dengan kegunaannya. Salah satu tujuannya yaitu material yang tepat agar tahan terhadap korosi, abrasi, dan goresan atau gesekan. Pada intinya, flag bearing dirangkai menjadi sebuah ulir panjang. Sebelumnya, cover flag bearing ini hanya terbuat dari magnetic steel. Mahalnya material, magnetic steel, dan cepat pengausan hasil hard patching. Maka perlu dilakukan solusi yang tepat dalam pemilihan material dan juga dilakukan pengelasan hard patching agar cover flag bearingnya tidak cepat aus. Dalam tujuan masalah terdapat dua faktor: bagaimana pengaruh angka pengelasan hard patching terhadap struktur mikro pada cover flag bearing. Yang kedua, bagaimana pengaruh angka pengelasan hard patching terhadap nilai kekerasan pada cover flag bearing. Dalam tujuan penelitian yaitu mempunyai dua faktor. Yang pertama, mengetahui pengaruh ampere pengelasan hard patching terhadap struktur mikro pada cover flag bearing. Yang kedua, kita harus mengetahui pengaruh ampere pengelasan hard patching terhadap nilai kekerasan pada cover flag bearing tersebut. Di dalam manfaat penelitian yaitu mempunyai dua faktor. Yang pertama, bidang akademik. Dalam penelitian ini bisa mengetahui struktur mikro dan sifat mekanis cover flag bearing, serta dilakukan pengelasan hard patching dan juga sebagai pengayaan data mata kuliah yang berhubungan dengan material. Di dalam dunia kerja, proses hard patching digunakan dalam upaya mengurangi biaya, perbaikan cover flag bearing dan material yang mengalami keausan yang lain. Di dalam batasan masalah mempunyai 5 faktor, yaitu faktor tersebut berfokus kepada yang pertama, material yang digunakan dalam penelitian ini adalah cover flag bearing SA283 grade C. Yang kedua, kita menggunakan elektroda hard patching E883 berdiameter 3,2 mm. Yang ketiga, pengelasan hard patching dilakukan di dua layer. Yang keempat, pengujian hanya terfokus pada layer kedua. Yang terakhir, pengujian ini hanya dilakukan meliputi yang pertama pengujian struktur mikro dan kedua pengujian kekerasan. Di dalam masalah yang sering terdapat screw conveyor di mana pada bagian cover flag bearingnya sering aus, sering terjadi gesekan antara flag bearing dengan cover flag bearing tersebut. Semakin tinggi amor pengelasan, maka semakin tinggi pula nilai kekerasan yang diperoleh. Begitu juga pada penelitian ini. Hubungan berbanding lurus antara ampere dan nilai kekerasan yang dicapai. Dalam metode penelitian ada 8 faktor. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah. Jadi dilakukan identifikasi di beberapa permasalahan yang didapatkan serta pemikiran tentang pentingnya penelitian ini yang dilakukan. Yang kedua, kita melakukan studi lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses pengelasan battering dan hard patching dalam kondisi produksi yang sebenarnya di lapangan. Yang ketiga, kita melakukan studi literatur, yang dimana kita mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Kita harus mengumpulkan data-data yang di lapangan dan dasar teorinya, mendukung atau berkaitan terhadap masalah yang akan diteliti. Yang kelima, kita mempersiapkan material sebagai bahan untuk tes pengelasan dengan perbedaan parameter yang telah dirancang sebelumnya. Yang keenam, kita persiapan pengelasan
peralatan dan bahan-bahan yang digunakan proses pengelasan dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh, kita melakukan pengujian, di mana kita melakukan dua pengujian, yakni pengujian makro ETSA dan pengujian mikro dan mikroskop optik. Yang terakhir, menganalisa dan menyimpulkan. Kita menyimpulkan melakukan analisa, menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. Dalam pembahasan pengujian mikro, pada daerah lasan logam yang ditunjukkan pada gambar di samping adalah hasil uji mikro yang dibesarkan 400 kali untuk lebih jelas dalam mengamati dan menganalisa struktur mikro hasil pengelasan. Dalam fase terbentuk logam las, overlay atau piramid karbit dan austetik, di mana partikel piramid karbit merata dan matriks ostik. Analisa yang dilakukan pada struktur mikro dengan mengambil gambar daerah Wilmeter. Kita harus menunjukkan gambar tersebut, di mana didominasi matriks austetik berwarna gelap dan primary karbida yang tampak berwarna putih atau terang. Nilai kekerasan primary karbida jauh lebih tinggi daripada austetik. Maka dari itu semakin banyak primary karbida yang dihasilkan daripada austenik, maka semakin tinggi pula nilai kekerasan yang dicapai pada hasil logam las tersebut. Di dalam pengujian kekerasan kita meliputi 3 faktor, yaitu menguji 3 spesimen, di mana setiap pengujian diambil 3 titik. Pada spesimen yaitu pada hasil las overlay di layar kedua, maka didapatkan nilai kekerasan tertinggi pada layar kedua overlay adalah pada spesimen A3 sebesar 607,90 Hv dan yang terendah spesimen A1 sebesar 591,799 Hv. Tingginya nilai kekerasan pada overlay pada spesimen A3 ini diakibatkan presentasi primary karbida yang lebih tinggi daripada spesimen lainnya, seperti pada penjelasan pengujian struktur mikro di atas. Semakin banyak presentasi matriks yang lebih keras, maka semakin tinggi pula nilai kekerasannya. Hal ini dilakukan berhubungan dengan kuat arus yang dikenai mengakibatkan perbedaan kecepatan, perbandingan, dan terbentuknya struktur yang terbentuk. Di sini kita menyimpulkan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik dengan kesimpulan berikut. Yang pertama, data hasil ujian struktur mikro yang terjadi pada logam las overlay adalah primary karbida dan matriks austenik, di mana partikel primary karbida merata dalam matriks austenik. Pada tabel sebelumnya 4.1, presentasi primary karbida paling banyak terdapat pada spesimen 3 besar dan presentasi primary karbida paling sedikit terdapat pada spesimen A1. Yang kedua, dari hasil pengujian kekerasan seiring berkembangnya kuat arus, semakin pula nilai kekerasan logam las. Pada layar overlay didapatkan data nilai kekerasan tertinggi pada spesimen A3 sebesar 607,910 Hv dengan kuat arus 160 ampere dan nilai kekerasan terendah pada spesimen A1 sebesar 591,799 Hv dengan kuat arus 130. Sekian dan terima kasih. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.